Boleh, boleh ya, biar kita nggak kenal. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen dari kelas A1 dengan fasilitator Ibu Nurul Aini MPD. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bakar. Bagaimana kabar Bu Umi? Hari melaksanakan coaching hari ini ya Bu? Betul sekali. Di sini saya selaku diizinkan ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya, terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan terhadap percakapan coaching ini Bu Umi. Nanti di sini saya coaching sama sampean tentang alur tirta. Nantinya dengan alur tirta nanti saya akan menyampaikan urutannya, yaitu dari tujuan. Ya gitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua ya, tentang kompetensi coaching ya, ingin Bu Umi kembangkan terkait dengan kegiatan coaching ini. Oke. Pada coaching ini mengenai apa yang menjadi masalah, nanti saya akan mencoba bertanya solusinya itu saja. Berarti dengan menggunakan pertanyaan yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan tadi. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Umi kembangkan? Saya sampaikan tadi pertanyaan Bu Bapak tadi, saya nanti akan menggali dan mencari saya coaching akan menemukan apa yang dipermasalahkan. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Umi inginkan itu yang seperti apa? Saya menanyakan apa yang saya selalu penasaran nanti ya, dan saya akan mencari jawaban. Umi ya, untuk kegiatan selanjutnya silahkan dilanjutkan. Oke, baik, saya izinkan untuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ijin. Bagaimana? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Umi. Bagaimana dengan Bu Umi? Alhamdulillah. Dari apa? Betul Baru sekali. saja saya buka, ternyata ini dari bicara. Sepertinya ada. Memang saya ada permasalahan di dalam pembelajaran di kelas gitu Bu Umi. Jadi kemarin saya itu menemui murid-murid saya, ternyata nilainya itu. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini tentang masalah anak yang nilainya sama ya. Betul sekali Bu Umi. Jadi saya merasakan hal itu sesuatu yang menjadikan mereka nilainya itu bisa serempak satu kelas begitu Bu Umi. Oke, baik Bu Ija. Dari hal tersebut tentunya Bu Ija sudah banyak ya. Apa yang Jumlahnya 14 anak Bu. Tidak begitu banyak tetapi luar biasa. Iya, jadi kemarin itu Bu Umi saya sedang mengikuti diklat 3 hari dan waktu itu pas berbarengan dengan kegiatan PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, di situ tentu saja dalam pelaksanaannya, nah, di dalam pergantian guru ini pemantauannya atau mungkin pengawasannya itu memang tidak sepenuhnya di kelas. Jadi ada kemungkinan anak-anak di dalam mengerjakan PAS ini bekerja sama begitu dengan temannya. Betul sekali. Setelah saya yang lainnya gitu ya, dan juga bercerita dengan saya, mengungkapkan apa yang terjadi selama 3 hari tersebut dan apa yang terjadi ketika mereka mengerjakan PAS gitu. Jadi mereka mengerjakan PAS itu secara bersama-sama Bu Umi. Boleh Bu Ija ceritakan kurang lebih itu bagian mana, dan tentunya ini hal menarik sekali ya Bu Ija. Iya, betul sekali Bu Umi. Jadi seperti ini, yang namanya pembelajaran itu kan perlu karakter. Nah, kalau mengerjakan PAS itu secara bersama, mereka langgar gitu ya. Jadi yang namanya ulangan itu kan memang bersifat individu. Dan mereka itu harus mengerjakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama gitu ya. Harusnya mereka mengandalkan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang evaluasinya ternyata dikerjakan secara bersama-sama, padahal itu memang khasnya itu. Jadi
harus ada yang perlu diperbaiki dalam karakter tersebut. Iya. Oke, baik Bu. Kelas itu Betul. tadi saya ibu tahu dari apa yang terjadi ketika melanggar. Setelah itu tentunya Bu Ija Karena kemungkinan karena digantikan dengan guru yang lain sehingga mungkin akan tersebut dengan sebaik mungkin, tetapi dalam istilahnya konotasi hari berikutnya, hari keempat itu karena saya sudah kembali ke kelas lagi, nah itu saya sudah mulai mengoreksi untuk hasil pas hari pertama, kedua, dan ketiga. Ternyata nilai yang saya dapatkan dari koreksi tersebut ternyata ya itu di luar dugaan saya. Sebagaimana yang namanya pas itu kan bisa mengukur ya mana kemampuan anak yang memang benar-benar mampu. Ternyata anak satu kelas itu rata semua begitu Bu Umi. Jadi misalkan di level nilai harusnya misalkan yang kurang mampu misalkan di level yang lebih rendah daripada yang biasanya, tapi itu semuanya rata Bu Umi. Jadi saya merasa wah ini harus ada perbaikan. Nah, memang dari anak-anak tersebut memang sudah berusaha. Jadi saya menggali dari anak-anak tersebut mengapa kok terjadi demikian. Nah, dengan berusaha ya Bu Umi, saya memang sedang menyelidiki begitu ya apa yang terjadi terhadap pembelajaran pas ini. Tetapi saya tidak langsung menjudge bahwa mereka bekerja sama, tidak Bu Umi. Jadi saya bertanya kepada anak-anak, nilai yang kalian dapatkan hari ini luar biasa. Jadi hampir kompak satu kelas itu. Satu kelas nilainya sama semua. Nah, kalau misalkan beda hanya beda angka belakangnya saja satuan ya, ternyata keluarnya sama gitu ya. Nah, terus saya tanya, adakah yang ingin bercerita dengan Bu Guru? Apa yang terjadi kemarin sehingga kok begitu kompaknya kalian di kelas gitu ya. Nah, ternyata betul dari situ mereka tergugah dan ingin sekali bercerita dengan gurunya. Betul, setelah cerita ternyata mereka bercerita bahwa iya Bu, kami mengerjakannya itu secara bersama-sama. Nah, ada juga yang mengatakan iya Bu, saya kemarin mengerjakan melihat buku gitu ya. Wah, nah dari situ saya kembali memperkuat keyakinan kelas, dan saya kembali lagi mengingatkan bahwa yang namanya suatu penilaian itu kan harusnya dilakukan secara individu ya. Iya, jadi memang bekerja sama itu boleh, tetapi dalam hal-hal yang kebaikan. Nah, kalau misalkan bekerja sama dalam mengerjakan ulangan itu memang hal yang kurang baik. Dan di situ ada karakter apa yang kalian langgar. Saya ajukan pertanyaan tersebut. Nah, akhirnya mereka, iya Bu, kami melanggar suatu keyakinan kelas, yaitu kami tidak jujur dalam mengerjakan. Baik ya. Dan tersebut menarik sekali. Saya juga ingin bertanya kembali, tidak hal anak tersebut kan sudah dilakukan sama anak-anak ya, tentunya karena menurut Bu Ija melanggar. Tentunya mereka itu punya alasan sendiri dong ya. Bu Ija bagaimana alasan melakukan hal tersebut? Iya, betul sekali Bu Umi. Jadi setelah saya menanyakan, menggali begitu ya, mereka cerita. Nah, terus saya juga balik bertanya, mengapa kalian kok ingin mengerjakan secara bersama-sama? Ada yang menjawab juga bahwa kami belajarnya itu tidak maksimal Bu. Akhirnya saya juga mengutarakan bahwa apa yang sudah dipelajari, sudah ada jadwal tersendiri pada hari itu apa. Nah, itu yang dipelajari, diingat kembali, catatannya dibuka kembali. Kalau misalkan perlu, silahkan kamu boleh juga belajar kelompok. Tapi belajar kelompoknya itu sebelum mengikuti penilaian ya. Kalau sudah mengikuti penilaian itu tidak berkelompok lagi, tetapi harus individu, percaya pada dirinya sendiri, tidak usah tengok kanan kiri, dan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Itu yang saya terapkan. Nah, ternyata anak-anak ya itu kembali lagi karena mereka tidak siap secara langsung, mereka kurang waktu untuk belajarnya. Terus ada juga yang menjawab Bu Umi, kemarin saya ada tes baca tulis Bu. Oh begitu, berarti mungkin waktunya ya, waktu sorenya itu digunakan untuk tes baca tulis. Nah ternyata malamnya itu sudah mengantuk.
untuk waktu belajarnya kan memang kurang dan mungkin anak tersebut belum sempat membaca materi sesuai jadwal pada tes hari itu gitu. Adanya hal tersebut, lalu Bu Ida sendiri bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut? Langkah apa saja yang Ibu lakukan? Ya, jadi setelah saya mengetahui apa alasan apa yang dikemukakan oleh murid-murid gitu ya, saya mengapresiasi bahwa mereka telah jujur untuk mengatakan apa yang terjadi pada peristiwa pas selama 3 hari tersebut. Nah, akhirnya saya yang pertama kali adalah saya memberikan motivasi Bu Umi, memberikan motivasi kepada mereka, yaitu bahwa yang namanya penilaian itu bersifat individu. Jadi tidak dikerjakan secara berkelompok, mereka harus berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk menggali potensi, menggali apa yang sudah dipelajari, dan itu harus dikerjakan secara mandiri. Jadi anak-anak menjunjung tinggi nilai kejujuran tersebut. Kemudian saya juga menanya kuasai. Nah, di situ akhirnya saya memberikan jam tambahan di luar setelah selesai mengerjakan pas, saya berikan jam tambahan untuk mengulang besok dilaksanakan penilaian. Kemudian saya juga mengingatkan kembali sama anak-anak, sama murid saya, bahwa yang namanya penilaian ini hanya berlangsung kurang lebih selama 1 minggu. Yang tadinya mungkin hobi main sepak bola dan sebagainya, nonton film dan game dan sebagainya begitu ya, mereka harus lebih memanage waktunya, yaitu mengurangi hal-hal yang kurang berkaitan dengan itu ditambah, tetapi untuk waktu-waktu yang mungkin meluangkan waktu untuk hobinya, untuk menonton TV dan sebagainya itu dikurangi sedikit lah. Jadi menambah waktu. Saya umumkan di grup WA bahwa penilaian ini berlangsung selama 1 minggu, dan saya mengharapkan kepada Bapak Ibu wali murid untuk senantiasa mendampingi putra putrinya belajar di rumah. Jadi paling tidak ada kontrol dari rumah. Banyak sekali hal yang dilakukan ya. Ini menarik dan sangat menarik sekali. Saya juga penasaran nih, kira-kira yang dilakukan hal tersebut itu adakah hambatannya? Bisa Ibu ceritakan? Tentu saja Bu Umi. Jadi setiap langkah itu pasti ada hambatan ya. Kalau misalkan sesuatu tidak ada hambatan itu seperti jalan tol, kayaknya kurang menarik gitu ya Bu Umi ya. Jadi memang harus ada kerikil-kerikil yang harus kita lalui ya. Di antaranya karena tadi ya. Jadi yang pertama saya menguatkan dengan motivasi. Motivasi itu kadang kalau anak yang belum terbangun motivasinya itu anak-anak masih menyepelekan gitu ya lah, itu kan cuma pas penilaian dan sebagainya. Tetapi kembali lagi bahwa tugas kita sebagai guru itu adalah sebagai penuntun. Jadi sebisa mungkin kita menuntun mereka, mengemong mereka supaya mereka juga termotivasi dalam belajar yang lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian dalam hal mengulang materi begitu ya Bu Umi ya, saya juga menemui kendala karena apa? Karena kadang anak-anak di jadwal tersebut itu kan tidak membawa jadwal yang untuk besok pagi. Nah, jadi bukunya itu membawanya cuma hari itu, sedangkan yang akan saya ulang itu yang besok akan dinilai begitu ya, akan diteskan. Nah, dari situ kendala-kendala tersebut ada. Nah, akhirnya karena mereka tidak membawa bahan materi yang akan saya ulang, nah akhirnya saya mengambil solusi, saya mengeprint materi tersebut secara ini ya, jadi secara berkelompok supaya tidak terlalu lama. Jadi saya mengeprintnya itu, kemudian saya membagi mereka menjadi berkelompok sehingga materi-materi yang tidak terbawa atau buku atau bahan ajar yang tidak terbawa yang untuk tambahan les itu bisa mereka istilahnya itu saya menjelaskan, mereka juga bisa memperhatikan sesuai dengan materi yang ada. Kemudian untuk yang saya berkomunikasi dengan wali murid itu juga saya menemui kendala karena ada beberapa wali murid itu tidak tinggal bersama anak tersebut. Jadi anak tersebut itu tinggal dengan mbahnya, tetapi nomor WA yang ada di dalam grup itu nomor WA orang tuanya, padahal orang
di luar kota, itu kendalanya. Jadi apa ya, sebisa mungkin, tetapi saya selalu berusaha supaya apa yang saya sampaikan, komunikasi yang saya bangun dengan wali murid itu bisa sampai baik kepada orang tuanya maupun kepada anaknya sendiri. Sudah ada hambatan ya, sudah disampaikan tapi ada hambatan. Nah, dari hambatan tersebut salah satunya tadi banyak hal ya, diantaranya tinggal bersama orang, bukan orang tuanya ya, bersama mbahnya ya. Bagaimana solusinya? Itu salah satu diantaranya itu. Jadi saya tetap membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya walaupun di luar kota gitu ya. Kemudian saya juga bertanya, adakah nomor WA atau nomor telepon yang bisa dihubungi selain bapak ibunya? Mungkin karena di situ kan ada mbahnya ya. Nah, saat mbahnya itu, kalau hanya mbahnya, saya hanya berbicara kepada anaknya karena tidak bisa bertemu langsung dengan mbahnya sih ya. Tapi kalau misalkan ada family atau saudara yang terdekat, nah saya langsung menghubungi saudara atau terdekat, orang-orang terdekat dari siswa tersebut, walaupun orang tuanya di luar kota. Tetapi mohon disampaikan, saya selalu memberi pesan kepada orang tuanya yang di luar kota tersebut, mohon sampaikan kepada orang yang terdekat dengan anak bapak atau ibu, sehingga pesan saya ini tersampaikan dengan baik. Jadi namanya penilaian itu kan penting. Memang bukan segalanya, tetapi itu sebagai penilaian di kemampuan anak tersebut. Oke, baik sekali ya. Jadi sudah diselesaikan dari kasusnya, dan hambatannya sudah ada solusinya, dan dari kasus tersebut yang disampaikan di awal sampai sekarang ini, kira-kira pada level berapa Bu Ida? Iya, kalau saya menilai itu baru ke level 7 ya Bu Umi ya, dan saya ingin meningkatkan lagi mungkin ke level 8 atau 9 dengan lebih intens lagi begitu. Ke 7 menuju ke 8 ya. Yang 8 itu yang menurut Anda bagaimana? Iya, kalau yang 8 itu jadi yang namanya belajar itu anak-anak sudah termotivasi dari dirinya sendiri. Bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, bukan juga karena lingkungan yang ada di sekitarnya, tetapi karena memang dia membutuhkan belajar itu untuk saya. Nah, dengan seperti itu kan nanti anak-anak membangun prinsipnya sendiri bahwa saya sedang tes, maka saya harus belajar karena belajar ini penting, dan paling tidak saya bisa mendapatkan nilai yang maksimal dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, dengan mengandalkan kemampuan pada dirinya sendiri. Oke, sudah ya. Kemudian adakah langkah selanjutnya atau rencana-rencana yang akan Ibu lakukan untuk menuju ke 8 itu? Tentu ada saja. Itu jadi begini Bu Mi, saya merasa bahwa kalau melihat dari hal tersebut ya, saya merasa bahwa anak-anak mungkin dalam menguasai materinya mungkin kurang. Jadi saya sebagai guru merefleksikan diri saya sendiri. Kemungkinan mungkin ada beberapa bahan ajar atau materi yang mungkin saya menyampaikannya ke anak itu belum mengena, belum begitu dimaknai oleh anak, sehingga anak juga masih kesulitan untuk menerima materi yang saya terima. Nah, dari situ saya berharap bahwa nanti saya bisa mengembangkan lagi mungkin metode atau model-model pembelajaran yang memang bisa istilahnya itu bisa pembelajaran itu berpihak pada murid, sehingga murid saya ini jika belajar itu langsung bermakna, langsung masuk, dan itu bisa teringat sampai mereka pun misalkan sudah tidak di sekolah dasar, mereka masih teringat. Dan juga kembali lagi, kita sebagai guru hanya menuntun, maka karakter-karakter yang memang harus dibangun itu kita kuatkan kembali. Salah satunya itu tentang karakter kejujuran. Oke, baik Bu Ida. Dari hal tersebut yang sudah dilakukan langkah-langkahnya ya, tentunya ada pihak
pihak terkaitan, siapa saja yang ada dalam pihak-pihak tersebut? Tentu saja Bu Umi. Jadi kalau yang menjadi target saya ya, itu ya target saya untuk pengembangan selanjutnya ini adalah yang pertama jelas dari guru itu sendiri, kemudian dari murid, lalu saya juga ingin bekerja sama dengan teman sejawat. Dalam hal ini kemungkinan mungkin saya belum menguasai materi, metode atau model-model pembelajaran, mungkin bisa saya gali lagi dari rekan sejawat sehingga nanti bisa sharing ilmu gitu ya, jadi saling menguatkan dalam pembelajaran dan itu berguna untuk murid-murid saya. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan anak-anak sehingga apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari itu mereka berasal dari mereka sendiri gitu. Jadi saya paling tidak menanyakan terlebih dahulu apa yang mereka inginkan dari pembelajaran ini. Jadi kan mereka merasa nyaman, aman sehingga apa yang mereka pelajari itu bisa langsung masuk, bisa bermakna gitu. Kemudian juga saya membangun komunikasi secara intens dan saling menguatkan pada Bapak Ibu wali murid tentunya sebagai orang tua mereka di rumah. Jadi mereka punya apa ya istilahnya, punya pendamping, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah ada pendamping. Jadi anak itu merasa dikuatkan oleh orang tuanya baik di sekolah maupun di rumah. Jadi menjalin komunikasi ya dengan mereka, dengan wali murid. Tentunya akan menghasilkan ukuran keberhasilannya. Bisa diceritakan keberhasilan, ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya yang pertama yaitu jelas saya mengharapkan murid-murid saya mereka punya motivasi belajar yang memang itu berasal dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Jadi bukan karena dari gurunya yang ngopak-ngopak terus, tetapi mereka belajar untuk saya, dari saya, dan untuk keberhasilan saya. Kemudian juga mereka mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang sudah dipelajari. Kemudian pembelajaran itu juga berlangsung secara bermakna sehingga mereka juga bisa menggali potensi-potensi yang ada sehingga bisa memaksimalkan juga nanti berimbas lagi kepada hasil belajar mereka. Kemudian untuk komunikasi juga wali murid atau orang tua dari anak-anak tersebut juga bisa saling berkomunikasi dengan saya. Jadi tidak harus saya yang harus berkomunikasi dulu, tapi mereka juga bisa mengembangkan komunikasinya kepada saya. Tidak harus saya dulu. Jadi saling ada keterkaitan dua arah gitu ya. Jadi bisa saling sharing gitu, bagaimana anaknya di rumah, bagaimana kalau di sekolah. Jadi kasus tersebut tidak mulai kapan itu di langkah-langkah seperti apa? Iya, tentu untuk langkahnya ini secepat mungkin, jadi mulai minggu ini dan berlangsung terus sampai minggu depan. Saya harapkan untuk kegiatan ini selalu berkesinambungan, terutama untuk saya sebagai gurunya. Jadi saya bisa berkomitmen dulu pada diri saya sendiri, kemudian saya bangun komitmen itu. Kalau saya sudah siap, saya membangun komitmen itu bersama anak-anak dan juga wali murid. Oke, membangun komitmen ya. Oke. Kemudian Bu Ida sudah dijelaskan panjang lebar ya, yang menarik sekali. Adakah hal lain yang perlu Ibu Ida sampaikan? Ya, untuk hal lain memang yaitu. Jadi untuk karakter-karakter yang memang harus kita kembangkan di sekolah itu memang harus apa ya Bu Umi. Jadi kita yang namanya guru itu harus konsisten ya, konsisten. Tidak boleh kita sudah mengembangkan karakter ini tetapi kita sebagai gurunya itu tidak konsisten. Jadi saya harapkan saya bisa berkonsisten membiasakan karakter-karakter yang baik kepada anak yang nantinya itu juga berguna untuk mereka dalam hal pembentukan karakter dari masing-masing anak. Oke, saya juga penasaran sekali minggu depan kita ya. Oke, bisa ketemu kembali. Iya. Nah, dari pembicaraan kita, dari sharing dari awal sampai ini, adakah apa saja yang Ibu temukan? Iya, alhamdulillah Bu Umi, saya ini Bu
Umi sudah meluangkan waktu ya untuk saya, sehingga saya bisa bercerita panjang lebar tentang permasalahan yang saya hadapi. Dan secara tidak langsung ini ide-idenya muncul ya Bu Umi ya. Jadi terima kasih nih. Jadi saya terinspirasi dengan ide-ide yang baru, sehingga saya merasa lega dan juga lebih bisa apa ya Bu Umi, istilahnya itu saya bisa ternyata menemukan solusi. Ternyata solusi dari permasalahan saya seperti ini begitu ya Bu Umi ya. Terima kasih sekali nih Bu Umi. Oke, terima kasih pula sama Bu Ija. Terima kasih sudah kita sharing bersama ya. Semoga nanti kita bertemu kembali. Iya, saya juga nanti meminta waktu ya tentunya dalam saya menjalankan komitmen ini. Ini belum jalan, tapi nanti setelah jalan saya juga ingin bercerita lebih dalam lagi sama Bu Umi ya, lebih banyak lagi ya Bu Umi ya, di pertemuan yang akan datang ya Bu Umi ya. Siap. Sepertinya cukup ya. Ini disampaikan? Terima kasih sekali ya Bu Umi ya atas waktunya. Ya, sama-sama.